Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Hari yang ditunggu-tunggu oleh insan catur Indonesia kawan, big match atau friendly match Dewa Kipas versus Iren Karisma Sukandar, Women Grandmaster Indonesia. Bagi yang sudah menonton live streamingnya pasti sudah tahu endingnya seperti apa. Dan kawan-kawan sendiri bisa menyimpulkan kemampuan real dari Pak Dadang atau Dewa Kipas itu sendiri. Saya berharap polemik Dewi Kipas tak perlu dibesar-besarkan lagi kawan. Kita ambil positifnya saja bahwa ke depan catur Indonesia harus semakin ramai dan harus semakin maju. Dan kita juga harus berterima kasih pada Om Deddy yang telah menyelenggarakan acara ini. Sukses terus bagi Om Deddy. Dan setelah menonton live streaming tadi kawan, saya tidak akan terlalu banyak menganalisa permainan mereka. Atau tidak terlalu detail seperti biasa langkah per langkah. Di sini saya akan ulas garis besarnya saja kawan, di mana titik-titik kritis permainan kedua pemain tadi. Karena ada 3 game yang dimainkan kawan dari 4 game yang direncanakan, yaitu bermain dengan rapid game 10 menit. Dan perlu diketahui skor terakhir adalah 3-0 bagi Iren Sukandar. Pak Dadang sudah mengakui keunggulan Mbak Iren di akhir permainan game ketiga, jadi tidak berlanjut ke game yang keempat. Dan coba kita langsung saja lihat permainan kedua pemain kawan. Di sini pada game pertama, Dewa Kipas atau Pak Dadang memegang hitam, Iren Sukandar memegang putih. Iren mengawali dengan pion E4, pion C6 bermain dengan karokan, pion D4, pion D5, dan kita dapati variasi pertukaran karokan defense. Dan Iren melanjutkan pengembangan gajah D3, kuda C6, pion C3, pion E6, kuda F3, kuda F6, Iren rokade, dan Pak Dadang melanjutkan gajah E7. Gajah putih F4, Pak Dadang rokade, kuda putih E5 menempatkan posisi kudanya di sentral permainan. Begitu juga dengan Pak Dadang kawan menempatkan kuda di peta E4. Langkah kuda ke E4 ini sama seperti yang dikatakan oleh Grandmaster Megaranto tadi, bahwa langkah ini jarang terjadi dalam permainan karokan defense. Dan memang patut dipertimbangkan pada posisi ini kawan. Kuda melangkah ke peta D7, inilah saran dari engine atau stockfish untuk hitam melangkahkan kudanya ke D7. Tapi kita dapati permainan dari Dewa Kipas tadi dengan kuda E4. Dibalas dengan Iren pion F3 mengancam kuda. Di sini Dewa Kipas memutuskan pertukaran kuda C pukul kuda E5. Sebetulnya pada posisi ini kawan, posisi masih cukup berimbang. Dan dibalas oleh Iren dengan langkah gajah pukul kuda. Kuda pun kembali mundur ke F6 dan Iren melanjutkan dengan langkah menteri ke peta C2. Jelas mengincar pion H7 kawan, mungkin sebelumnya gajah ini akan pukul kuda terlebih dahulu. Mungkin ide sederhananya dari Iren seperti itu. Di sini Pak Dadang memainkan pion H6 dan Iren membalas dengan langkah pengembangan kuda D2. Seperti yang kalian lihat kawan, sampai langkah ke-13 ini mungkin posisi putih jauh sedikit lebih baik daripada hitam karena putih sudah menyelesaikan tahap pembukaannya. Sedangkan hitam masih belum menyelesaikan tahap pembukaannya, yaitu dengan gajah C8-nya. Pak Dadang melanjutkan dengan langkah gajah ke peta D6 ingin mengadu gajah gelapnya. Tantangan ditolak. Iren melanjutkan langkah beteng A ke E1. Dan Pak Dadang melangkahkan kuda ke H5. Mungkin ini untuk membuka diagonal peta gelap bagi pengembangan menteri di langkah berikutnya kawan. Ataupun juga kuda ini ingin bermanuver ke peta F4 untuk mengancam gajah peta terang putih. Diantisipasi oleh Iren melangkahkan pion F4. Sekarang Pak Dadang memainkan pion B6 mempersiapkan Viacento gajahnya di peta B7. Dibalas Iren dengan menteri ke peta D1 mengancam kuda. Kuda lompat kembali ke F6, sekarang menteri ke F3. Dan Pak Dadang melanjutkan langkah gajah ke B7. Baru di langkah ke-17 ini kawan Pak Dadang menyelesaikan tahap pembukaannya. Tapi sampai langkah ke-17 ini posisi putih masih lebih baik daripada hitam. Dilanjutkan oleh Iren memainkan pion F5 ingin merusak struktur pion hitam. Tantangan ditolak. Pak Dadang melanjutkan dengan langkah menteri ke peta C8. Inilah kawan-kawan blunder pertama yang dilakukan oleh Pak Dadang, sebuah blunder besar. Niatnya untuk membackup pion yang ada di peta E6 ini, tapi dia meninggalkan gajahnya di peta D6. Otomatis blunder ini tidak disia-siakan oleh Iren dengan pukul gajah hitam.
Dan Pak Dadang menggeser betengnya ke E8 menghindari ancaman dari gajah. Gajah kembali mundur ke E5, kembali ingin mengancam kuda hitam. Direspon dengan langkah gajah A6 ingin bertarung dengan gajah petak terang putih. Tapi tawaran pertukaran gajah petak terang tidak diladeni oleh Iren, dia memilih pukul kuda F6. Dipukul balik oleh pion dan Iren melanjutkan dengan langkah pion pukul pion E6. Dipukul oleh beteng dan Mbak Iren melanjutkan langkah gajah pukul gajah. Tentu saja kawan, setelah unggul satu perwira, sebisa mungkin putih akan menyederhanakan bidak-bidak di atas papan. Setelah menteri hitam pukul gajah A6, Iren melanjutkan pertukaran beteng pukul beteng, dipukul balik oleh pion. Di sini kawan, setelah pukul beteng putih ini, Bapak Dadang pun menyerah di langkah ke-24. Dan jika kawan-kawan menganalisanya menggunakan Stockfish khususnya di program Frit, kita dapati keakuratan kedua pemain sebesar 40% oleh putih dan hanya 6% oleh hitam. Keakuratan Dewa Kipas saat bermain di atas papan ini kawan, sangat jauh dari ekspektasi kita. Dan kita lanjut ke permainan kedua mereka kawan-kawan. Di sini di game yang kedua ini, Dewa Kipas memegang putih, Iren Sukandar memegang hitam. Dewa Kipas mengawali permainan dengan pion. Dewa Kipas mengawali dengan pion D4 dan selanjutnya Iren membalas kuda F6. Iren Sukandar bermain dengan Queen's Indian Defense kawan dan dilanjutkan dengan langkah kuda D2. Gajah E7, pion A3, pion C5 dan seterusnya. Dan di sini kawan, momen-momen yang cukup kritis sebetulnya bagi putih. Langkah pion H3 ini saya rasa tidak perlu bagi putih. Saat mendapatkan ancaman dari menteri hitam ini kawan, mungkin kuda cuma cukup lompat ke peta F2. Ataupun bisa dipertimbangkan langkah menteri ke peta E2. Tapi Dewa Kipas lebih memilih memainkan pion H3 dan langkah pun dilanjutkan oleh Iren dengan beteng ke D8 dan seterusnya. Dan langkah yang kedua yang cukup aneh dari Dewa Kipas adalah raja ke peta H2 ini kawan. Langkah yang tidak perlu dilakukan oleh Dewa Kipas. Engine menyarankan pada posisi ini kawan, putih melakukan pertukaran perwira dengan gajah pukul kuda. Inilah yang patut dipertimbangkan oleh Dewa Kipas tadi, melakukan pertukaran atau mengeliminasi kuda yang cukup kuat di peta E4 ini. Dan kita lanjut ke langkah berikutnya oleh Iren, pion H5 mengancam kuda. Dan di sini kembali Dewa Kipas melakukan blunder dengan langkah pion F5. Ini membuka diagonal peta gelap bagi gajah di langkah berikutnya memberi serangan langsung pada Raja Putih. Ini direspon oleh Iren dengan langkah pion pukul pion. Setelah kuda F2, gajah D6 skak, raja ke G1, dan menteri ke peta G3 memberikan ancaman skak mat. Dan ancaman ini hanya bisa dihindari dengan pertukaran kuda, tapi setelah pion pukul kuda, putih mendapatkan garbuan pada kedua perwiranya. Di langkah berikutnya, Dewa Kipas kehilangan satu perwira. Langkah pion D5 ini untuk menutup diagonal peta terang bagi gajah untuk mendukung menterinya di diagonal panjang ini. Tapi tentu saja kawan, menteri hitam hanya tinggal ke peta H2 skak. Setelah raja ke F2 dan menteri pukul pion, di langkah ke-26 ini, Pak Dadang pun menyerah. Dan apabila permainan dilanjutkan dengan raja bergeser ke peta E1, maka selanjutnya putih akan memainkan gajah ke peta G3 skak dan putih akan mendapatkan beteng di F1. Di game yang kedua ini, putih atau Bapak Dadang akurasinya cuma 12% dan hitam akurasinya 21%. Dan kita lanjut ke game yang ketiga kawan. Game yang ketiga, Dewa Kipas kembali bermain dengan hitam. Iren mengawali permainan dengan pion D4. Iren Sukandar bermain dengan London System kawan, dan kuda D2 ini sama persis yang dikatakan oleh JM Megaranto Susanto bahwa variasi kuda ini memang sangat sering dipakai oleh Magnus Carlsen.
Dan di langkah ke-8 ini Pak Dadang menunjukkan keagresifan dengan pion C4 mengancam gajah, gajah C2, dan sekarang pion B5 ingin ekspansi pion di sayap menteri, juga mempersiapkan pengembangan gajah petak terangnya di B7. Dan Iren di sini melakukan rokade pendek mengamankan rajanya. Dan ini akan dilakukan langkah blunder yang dilakukan oleh Pak Dadang atau Dewa Kipas pada game yang ketiga ini. Langkah yang tidak perlu bagi hitam atau menteri hitam ke petak F6 ini, karena selanjutnya kuda akan lompat ke petak C7 memberikan garbuan pada beteng serta menteri, yang pasti nantinya kualitas perwira putih akan lebih unggul daripada hitam. Pada posisi seperti ini sebetulnya langkah menteri ke petak C7 bisa jadi pilihan terbaik bagi hitam. Tapi sayangnya Dewa Kipas memilih langkah menteri ke petak F6, otomatis kuda lompat ke petak D7 menggarbu beteng serta menteri, juga memberikan ancaman pada gajahnya. Menteri mundur ke petak E7, gajah pukul gajah, dipukul balik oleh menteri, kuda pukul beteng, dan di sini kawan, hitam sudah kalah kualitas perwira. Dan seperti yang kalian lihat di langkah ke-23, menteri putih menawarkan pertukaran menteri. Ini alasan yang logis kawan, karena dalam posisi menang kualitas perwira, putih sesegera mungkin ingin menyederhanakan bidak-bidak di atas papan sehingga dia lebih mudah untuk memenangkan permainan. Tidak memberi kesempatan bagi hitam bermain lebih kompleks lagi. Dan di langkah ke-26 pada game yang ketiga ini kawan, Pak Dadang menyerah. Pada game yang ketiga ini, putih keakuratannya sebesar 44%, sedangkan hitam atau Pak Dadang sebesar 32%. Itulah kawan-kawan cuplikan singkat 3 partai yang dimainkan oleh Dewa Kipas versus Women Grandmaster Indonesia Iren Karisma Sukandar. Dan permainan pun berakhir dengan skor 3-0 oleh Iren Karisma Sukandar. Dari hasil ini kawan-kawan sendirilah yang bisa menyimpulkan kekuatan atau kemampuan Dewa Kipas sendiri dalam bermain offline. Dan saya rasa cukup sekian kawan untuk membahas partai dari Iren Karisma Sukandar melawan Dewa Kipas ini. Kita akan bertemu di video-video berikutnya, masih tetap membahas permainan-permainan para legenda catur dunia. Terima kasih, kita akan bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.